Jadi ojo goblok-goblok nemen ya. Sampai hari ini penjajahan itu sampai hari ini bahkan sekarang lebih parah dan lebih canggih penjajahan kepada kita semua. Seluruh perpolitikan nasional isunya apa kok ngene maring kok ngunu itu semua ojo percaya karena sebenarnya yang bikin mereka sendiri. Kon diomongin ono PKI itu mergo kon cek noleh terus ono maling melbu kon karo. Ngono rek gampangane rek ya. Iki awakmu gak usah nyelidiki sampai saunu cuman ojo gampang dibojok. Ojo gampang percaya. Maca iki dilek, maca iki diuntal. Ya bismillah, sekarang saya mohon dengan sangat khusus Mojokerto akan kita dengarkan bersama-sama. Nyun sewu. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat temene waktu budal mang aku wis kepingin gak budal. Soalnya ono Cak Nun ono Ki Ngabai Agus Sunyoto. Muga-muga jit-jiten. Grogi. Perbandingannya kaya baina sama wal sumur minyak ya. Jadi ndukur karena wisore bumi. Tapi ya gak apa-apa lah, soalnya sing jauh tunggu ya konco dhewe, Lurah Miftah itu konco. Jadi saya beranikan datang ke sini untuk menyampaikan apa yang saya tahu tentang Mojokerto. Nek apa jenenge Cak Nun mang sajane padha. Upaya nggali sejarah Mojokerto itu hampir hilang memang. Nek belajar nang sekolahan awakmu mek duturno bahwa Mojokerto ya Mojopahit grek mandek sak mat Mojopahit Mojokerto dadi opo hampir tidak ada. Teko yang perpustakaan kota, perpustakaan umum maupun perpustakaan kabupaten dole ono sing ngomong Mojokerto jar Mojokerto ya gak ono. Nah dadi awale iku posoan wingi. Jadi posoan wingi aku dijak karo Lurah Miftah iku keluyuran ini luru cerita pirang-pirang desa tak leboni, tak takoni, tak golei, tak rungokno, tak catet. Akhirnya ono pirang-pirang cerita tentang berdirinya desa sing ono di Mojokerto dan dari tulisan itu tak unggah nang Facebook. Jadi nek ngomong sejarawan sing kono mriki ya gak blas rek. Soalnya aku ya gak tahu sekolah yang jurusan ilmu sejarah. Sekolahku STM, jadi kan hubungannya belas karo sejarah. Tapi cuma seneng ngono tok. Saya karo Pak Sunyoto. Pak Sunyoto mah akademisi, dhek dosen, ya bukune ya akeh. Aku duwe beberapa bukune sing Pak Sunyoto. Bukune Cak Nun aku ya insyaallah wis gak lengkap ya cukup akeh. Nah, teko iku mang arek-arek sing maca iku nuduh aku dadi sejarawan. Ya sampai ditulis iku mang saya sejarawan sing kayak gelar ya Facebook Bang Cak Nun duduk sapa-sapa tapi ya sembul lah sakarepmu aku nggih padha Cak Nun gelar-gelar ono apa gak peduli tapi yang jelas ngene Mojokerto iku luar biasa rek kudu ngedek natine arep Mojokerto luar biasanya apa ojo mung ndelok Mojopahite mburine ku ya ono Erlangga ono bapakne Erlangga Darmawangsa Teguh salah satu rojo sing wani ekspansi metu tuku Jawa iku awale ku ya Darmawangsa Teguh iku nduk ndi ya nduk Gunung Penanggungan nduk ndi ya nduk Pemandian Jolotundo artine apa artine Darmawangsa Teguh Erlangga sampai Raden Wijaya bangun kekuasaan, bangun kerajaan telatah Mojokerto ya teman Jombang, biar Mojokerto teman Jombang tadi situ itu juga yo gak ngawur artinya yo melalui tirakat melalui penelitian dan semacamnya intinya Mojokerto luar biasa sejak awalnya. Nah tapi kenapa pokok sawise Mojopahit sebagai peradaban terakhir yang terbesar di masa lalu itu karena Mojokerto. Nah, bisa jadi karena itu Mojopahit dihancurkan. Iyalah kau apa walaupun hancurnya itu bukan karena persoalan Islam. Sapa sing
kaya sing diceritakno wong-wong nduk sekolahan wingi-wingi ku. Bukan karena Islam yang hancur Mojopahit. Mojopahit itu hancur pertama karena memang dihancurkan oleh peperangan dalam diri antara orang yang beragama di luar Islam, Hindu Buddha, itu dihancurkan memang karena struktur kosmologi Pak? Sosiologi atau apa ya? Nduk Jawa iku gak oleh ana sing jenenge matahari kembar gak oleh. Nek ancene satu kerajaan kalah, maka harus dihancurkan seluruhnya. Jadi semacam itu. Makanya sakwise Pajang kalah ya hancur. Di Kutha Gedhe, di Lenang Kertosuro dibunganguskan sampai gak kari makam-makam itu karo masjid. Itu memang aura Jawa semacam itu memang suasana kosmologinya dan termasuk Mojopahit itu. Sawise Mojopahit hancur, iku sing kuwasa nduk Jawa biyen dijenenge Japan. Satria Mojokerto iku. Jenenge Japan. Iku tetep anak turune Raja Mojopahit. Nah, kena opo kok kemudian gak diotek-otek karo kerajaan Demak? Karena Demak dhewe ku yo ngakoni nek mbah buyute itu Mojokerto, tepuk Mojopahit. Sehingga dibiarkanlah Mojokerto waktu tetap Hindu, tetap Buddha. Tidak diusik sama sekali penguasanya. Nek dari liyane di Islam no kabeh, Tuban, Gresik, Lamongan, Lasem, iku di Islam no kabeh, tapi Mojopahit tidak. Baru setelah terjadi pertikaian Duk Jero Dewe yang berkuasa bukan dari terahnya, dari nenek moyangnya, bapak buyute Raden Patah, yang berkuasa itu adalah dari Kediri yang menghancurkan peradaban Mojopahit yang namanya Gerindrawardana yang sempat ditulis oleh Tom Pires waktu itu sebagai Raja Gunung itu Pak ya. Nah, itulah kemudian Demak menyerbu Mojopahit dan kemudian dimuslimkan. Jadi semacam itu. Jadi kalau hancurnya Mojopahit itu bukan persoalan karena orang Islam, bukan. Itu yang perlu dicamkan hari ini. Yang kedua, sakwise iku sapa sing penguasa nduk Mojopahit atau nduk Japan, sakwise Mojopahit jeneng Japan, iku anake Sultan Trenggono. Ono jenenge Tumenggung Kanduruan. Itu sempat jadi penguasa di sini. Dia anak langsung dari Sultan Trenggono, Demak. Sakwise iku ono maneh Pangeran Timur, iku ya anake Sultan Trenggono, toko Demak. Iku berlangsung sampai Mojokerto iki dikalahno karo Sultan Agung, jabane Mataram. Nah, setelah itu baru kemudian Dinasti Mataram menunjuk orang-orang dari Mataram untuk menjadi penguasa di Mojokerto. Sakwise iku ya ono dicerita maneh bahwa di Mojokerto pernah terjadi beberapa peristiwa penting sing tak catet atau sing tak ruwi untuk luruh cerita iku mang. Pertama, Sunan Giri itu pernah mendamaikan perang konflik antarane Mataram Senopati karo bupati-bupati Bangwetan, Jawa Timur, mulai toko Madiun sampai toko Blambangan. Saat Senopati membangun kekuasaan di jeneng Kerajaan Mataram itu, dia menginginkan semuanya tunduk kepada dia sebagai Raja Jawa. Tapi penguasa atau bupati nduk Jawa Timur gak gelem tunduk. Kenapa? Sebab merasa nasabnya lebih tinggi. Aku anak turun langsung untuk Mojopahit, Raja Brawijaya, Sultan Demak, kon sopo, mantri oleh pasar. Nah, upaya merangkul untuk mengakui agar bupati tunduk secara langsung gak iso. Yang kedua, dia menempuh jalan kepingin dilantik dadi penguasa tanah Jawa. Sopo sing kudu nglantik? Sing kudu nglantik waktu itu adalah
pemimpinnya para wali setelah meninggalnya Sunan Ampel itu adalah Sunan Giri. Jadi dia minta Sunan Giri melantik dia. Agar apa? Agar semua bupati tunduk. Tapi Sunan Giri juga tidak mau. Maka bergeraklah pasukan itu ke wilayah Jawa Timur. Dan dihadang. Di mana dihadang? Di Mojokerto. Dihadang di Mojokerto. Jadi hampir saja terjadi pertikaian antara orang-orang di Jawa Tengah sama Jawa Timur di Mojokerto. Dan saat itulah kemudian Sunan Giri turun tangan, dia mengirimkan santrinya untuk membawa badean. Jadi pertikaian itu ini mungkin kearifan ya, kearifan dari orang-orang Jawa. Cek tadi banjir getih, maka dua pemimpinnya yaitu keturunannya orang mantri oleh Pasar tadi, Ki Gede Pamenaan, sama keturunannya Sunan Ampel, Bupati Surabaya, Wiryakrama, ikut didamaikan untuk japan gini. Loro-loro nih dikon milih. Wis saiki milih yo. Kon milih isi apa milih wadah. Jadi pemimpin dulu kon milih. Nah, sing kon milih dhisik sapa? Senopati ngomong wis Kanda sebab merasa lebih muda ya. Silakan sampean milih dulu. Adipati Surabaya. Adipati Surabaya milih apa? Dia milih isi. Nah, Senopati wis gak duwe pilihan maneh. Dia memilih wadah. Wis mulya. Dan setelah pulang itulah kemudian Sunan Giri menerjemahkan pilihannya Senopati itu benar, berarti dia akan menjadi raja karena dia menjadi penguasa wadai. Sementara opo isi adalah rakyate. Nah, jadi perdamaian ada di Mojokerto untuk Japan. Sakwise iku tetap Mojokerto iki menjadi kekuasaan dari Mataram. Mataram pecah menjadi Jogja sama Surakarta dalam perjanjian Giyanti yang disebut perjanjian Palian Negari, pembagian negara. Pembagian negara itu ya pernah bukan cuma terjadi di Mataram torek. Beberapa kali juga terjadi. Sing pertama membagi negara itu jenenge Erlangga. Erlangga itu membagi negarane kanggo anake loro-loro nih, padha lanange iku njaluk bantuan Empu Barada. Carane apa? Nek jari cerita iku nggawa kendi miber terus kendi dicurno. Dadi kali Brantas. Dadi sing kene Brantas diarani Jenggala, sing sebelah kono kulone diarani Doho. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Mojopahit dia tahu mecah negara tahu. Ono jenenge Mojopahit Etan, ono Mojopahit Kulon. Mojopahit Etan nduk ndi? Mojopahit Etan niku untuk Blambangan. Tapi ibu kotanya jane bukan untuk Banyuwangi enggak, tapi untuk Lumajang. Nah di situ nduk ndi? Yo Mojokerto tetap Mojopahit Barat. Dan terjadi perang Paregreg. Dan itulah awal mula dari kehancuran Mojopahit. Itu kedua. Baru ketika ada perjanjian Palian Negari itu, masane Mataram itu. Jadi pecah belah iku ya wis dadi sote Gusti Allah. Terjadi pemecahan negara itu. Ya semoga-moga lah Indonesia gak pecah maneh. Nah, sawise iku Indonesia Jawa Mojokerto utawa Japan iki melok dielokno karo Londo. Soalnya sing gawe perjanjian iku Londo rek. Tutuk wong loro iku perjanjian mecah negara enggak, tapi ku Londo sing mecah. Mojokerto mlebu nang Jogja. Tapi Jombang melok Sulu, melok Surakarta. Dadi wong raja Yogyakarta nek kepengin nang Mojokerto ya kudu liwat wilayah Surakarta. Nah, jadi semacam itu. Mojokerto waktu itu. Terakhir Bupati Mojokerto sing fenomenal rek. Sing fenomenal itu sing sangat kontroversial. Iku jenenge iya tutu. Ono bupati ku Mojokerto sing sakwise lair dari bupati tahun 1806. Iku lair dari bupati sakwise perjanjian Palian Negari iku. Dheke sakwise
Mojokerto iki dipek karo Londo. Dek dilereni. Prawiro Dirjo. Bupati Prawiro Dirjo iku sawise iku diangkat dibalik yang kono dadi bupati. Tapi bupati dongkol. Bupati sing gak ada wilayah. Bekas bupati. Padahal lurah. Lurah iku nek mari jenenge lurah, ya tetep lurah tapi lurah dongkol. Lurah sing gak berhak tanda tangan gitu loh. Nah, ya lurah dongkol. Lah ono mana biyen bupati dongkol gitu. Nah, sawise dongkol itu dia bersahabat baik dengan Diponegoro. Dia dianggap orang yang sangat luar biasa waktu itu karena dia paham akan angger-angger. Angger-angger itu undang-undang Janun. Undang-undang Jawa. Dia paham dengan administrasi juga sehingga dia diangkat sebagai patih untuk kerajaan Yogyakarta. Jenenge Patih Danurejo III. Nah, iku koncone plek karo Diponegoro. Tapi sakwise pecah perang Diponegoro, wong loro ku musuhan temen. Jadi musuh bebuyutan Diponegoro ya bukan cuma Londo, iya Patih Danurejo iku mang. Mantan Bupati Mojokerto. Nah, sawise itulah kemudian sejarahnya ditulis karena apa? Karena wis kecatet. Sebab apa? Sebab ono bislit sawise Mojokerto melok Londo tahun 1811. Itu baru kemudian ada runtutan bupati sing koyo nduk ditulis nduk kantore bupati saiki. Nduk Pringgitan iku ono nama-nama bupati sampai mulai pertama Aryo Prawiro Dirjo sampai yang hari ini adalah Mustoma Kamal Pasa itu ono kabeh. Nah, itu sakwise Mojokerto dikuasai Londo. Nah, jadi itu sejarah singkat tentang Mojokerto. Insya Allah kita akan terus menggali itu dan dongakno buku iki iso nang terbit. Konco-konco nom untuk Mojokerto itu mungkin termasuk bojone Mbak Nia barang iki sedang menggagas untuk menulis sejarah Mojokerto itu. Ya, jadi itu mengenai ruwah desa Cak Nun. Aku malih zaman biyen, iling zaman biyen cilik-cilikan biyen. Waktu cilikanku biyen iku ruwah desa iku kaya iku gak pas dina ruwah, wulan ruwah. Jadi biyen ana sing jenenge ruwatan, ana jenenge ruwan. Nah, ruwatan iku biasae kanggo memperingati hari lahirnya atau dina mbabate desa iku. Nah, nek ruwan iku jelas kanggo mbreseno awak persiapan nyanggulan poso. Tapi gak ngerti, mungkin Pak Agus Sunyoto ngerti lah, paham kenapa kemudian digabung jadi satu. Jadi ruwah desa itu. Ruwahan, ruwatan, sedekahan karena ada bancaan nduk kuno. Nduk medali iki jujur tak acungi jempol. Kenapa? Karena mang sing jarene kenduran bareng iku aja ono. Bukan cuma wayangan, bukan cuma apa, bukan cuma itu, tapi ijo ono kegiatan sing sifate koyok zaman biyen ijo ono. Bahkan nek posoan aku aja ndelok aja iso nyakseni nduk kene iki aja ono wong nduk langgar-langgar nggawa kitab maca kitab terus nduk ngarepe ku ono bapak-bapak ono ibu-ibu sing ngrungokno kitab kuning. Jadi saya yakin di banyak desa sudah tidak ada, sudah hilang. Dan ketika mereka datang apa? Yo nggawa panganan dewe-dewe. Ki takjil, jadi takjil sing nyediani di desa, dudu langgar tapi nggawa dewe-dewe. Dipangan bareng. Nah, iku hebate medali. Nah, nek nurut ceritane medali iki Pak Agus Sunyoto ngomong medali ya ono zaman Mojopahit. Iyalah enggak apa-apa. Walaupun saya masih belum menemukan keterkaitan itu. Medali iki nek nurut ceritane wong kene iku sing babat adalah gagak seto. Gagak iku ireng, seto iku putih. Ngoten nggih. Nah, gagak seto sing bangun, sing babat desa kene sawise sampai dadi desa medali iki. Dan saiki makame ana nduk Pogore ngono rek. Makane Pak Lurah biyen, Pak Lurah iki ya, cerita aku, nek kepin dadi lurah medali kudu sowan ziarah rono. Nek gak rono gak bakal dadi. Itu sebagai bentuk penghormatan kita terhadap para pendiri desa tersebut.
Dan yang terakhir yang saya sampaikan terkait dengan apa yang disampaikan Pak Agus Nyoto. Pasaran, limo, ponco, apa? Ponco apa? Pancawara, mulai paing, pon, wage, kliwon, legi. Nah, nek awakmu urip nduk tahun 80-an nduk Mojokerto kene, ya, iku mesti eling nek dijak makmu, bapakmu, aku gak jeluk papi mami kok seneni kok. Dijak makmu, bapakmu utawa digendong mbokmu nang pasar. Pasar iku ramene mesti ono pas dina pasaran. Saelingku nek aku biyen urip nduk Brangkal, iku pasar Brangkal iku pasar wage. Nek pasar dina ya apa Cak Ibul? Pasar paing. Nah, struktur perekonomian waktu iku pasar iku ono 5 rek, mesti ono 5. Pasar pon, pasar kliwon, pasar legi, pasar paing, situ pasar wage. Nah, sing dadi pusat adalah pasar kliwon. Mesti wis golekane lah, nek biyen nang ngono. Makane ben pedagang ngono jenenge wong bangkelan. Wong bangkelan iku pedagang sing melok uterane pasaran. Uterane pasaran. Waktu wage dari pasar Brangkal. Waktu paing dari pasar Dinoyo. Lalu muter sampai pasti ono pasar limo sing tengah-tengah adalah pasar Kliwon. Itu mesti. Suku Jawa ndongono. Perekonomian Jawa. Jadi mereka juga tetap menggunakan hitung-hitungan itu sebagai pasaran untuk mencari rezeki. Dan tak pikir aku memang cuma di kayak waktu 10 menit terus luwih. Dan sekali lagi saya cuma pesankan kalian harus bangga menjadi orang Mojokerto. Kenapa? Karena Mojokerto memiliki peradaban yang tua, yang luar biasa. Tetapi sayangnya ada diskontinuitas, keterputusan masa, keterputusan sejarah terhadap Mojokerto. Kenapa? Karena kita lupa untuk mencatatkan itu. Contohnya di Ura Deso, mbok saiki nduk kene ono apa gak ngerti aku ya. Ruwa desa biyen niku rek, ana wong tuwek sing dituakan nduk kampung ngono, ngomong cerita sing dirino desa iki Pak A bla 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 bla. Sing dadi lurah mulai dari kene si ACB sampai sih sampai terakhir. Iku biyen ono. Dan itu dilakukan secara tutur, diomongno, tapi saya enggak dicatat. Sehingga kemudian hilanglah sejarah desa-desa itu. Dan gak ngerti dari ono ngono apa enggak ya karo. Tapi sing waktu aku cek cilik ben tahu krungu ngono, tahu ndelok wong cerita wong tuwek terakhir diujubno nanti dongani. Saturi mangan tumpeng dan bebarangan iku. Muga-muga di desamu aja ono, nek aja ono rek aja lali tulisan. Sebab nek ditulis pasti akan hilang. Dan kekayaan-kekayaan lokal semacam itu harus kita bangun sebagai fondasi untuk membangun peradaban, untuk menumbuhkan identitas terhadap diri kita dan tentunya nanti pada anak cucu kita masing-masing. Saya pikir itu mohon maaf jika ada kekurangan. Wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andaikan sampai jam 1 berarti masih punya setengah jam. Pak Agus, kalau masih ada beberapa hal yang mungkin ditambahkan barang beberapa menit, ya. Tentang ini rek, ini caranya rek. Nek awakmu gak ro masa silammu, gak ro mbahmu, gak ro buyutmu, kon gak ro awakmu. Nek kon gak ro awakmu, kon gak ro menene kon ya apa? Lah ngono sih. Pengetahuan kita mengenai sejarah berarti adalah pencarian atas diri kita sendiri. Nah, apakah yang dikemukakan Pak Agus benar atau salah, yang dikemukakan oleh Mas Ayu benar apa salah, atau mungkin kalau saya ngomong benar apa salah, enggak sih. Tapi kita bersama-sama goleki bareng-bareng sampai nanti ada resultan-resultan yang kira-kira paling rasional. Tapi pokoknya saya digoleki terus. Nah, barangkali ada beberapa hal yang Pak Agus mungkin versinya agak berbeda atau infonya agak berbeda. Nyontek sedikit, Pak. Saya sedikit aja, tadi disebutkan ada penguasa
ucapan Pangeran Kanduruan. Ya. Pangeran Kanduruan itu anaknya Raden Patah. Jadi adike Sultan Trenggono dengan ibu yang asalnya dari Mojosongo, daerah Brebes sana. Nah, setelah berkuasa di sini, Pangeran Kanduruan menjadi raja di Sumenep. Ya, jadi makam di Astapigi sana ada makamnya Pangeran Kanduruan karena jadi raja di sana. Itu aja ya. Jadi dia bukan anaknya Trenggono tapi adiknya Trenggono. Jadi itu. Dan Mojokerto sebagai bekas kekuasaan besar Mojopahit, ya, itu tetap dianggap memiliki kekuatan sebagai pusat keraton. Kayak itu pasca perang pertempuran 10 November, ibu kota itu pindah ke Mojokerto. Di Mojokerto inilah pertama kali rekonstruksi tentara nasional, ya, dari BKR menjadi TRI, Tentara Republik Indonesia. Dan pertama kali di Mojokerto ini dibentuk PTRI, Polisi Tentara Republik Indonesia, yang nanti akan jadi Korps CPM. Ya, jadi dulu namanya Petri, Polisi Tentara di Mojokerto ini. Nah, ada satu hal yang wajib kita ketahui, yaitu berkaitan dengan Mojopahit, tentang sejarah bikinan Belanda yang itu sudah memecah belah kita. Ya. Belanda mencetak sebuah buku judulnya Kidung Sunda tahun 1927. Di situ diceritakan bagaimana kerajaan Sunda, ya, raja dan seluruh pasukan serta keluarganya dihabisi oleh Patih Gajah Mada di Bubat. Pernah dengar perang Bubat? Itu dongeng bohong, ya, dibikin Belanda untuk mendiskreditkan Gajah Mada. Ya, jadi dulu tidak boleh ada tokoh yang dibanggakan, itu tidak boleh. Kenapa? Ini sebagai cikal bakal perlawanan terhadap kolonial. Dibikinlah naskah itu. Nah, itu kalau kita cari naskah di kerajaan Sunda sana, kok nggak ada cerita perang Bubat di sana. Ya. Naskah lain nggak ada juga. Ya. Jadi nggak pernah ada, cerita itu tidak pernah terjadi. Itu dibikin baru, karena itu kita tanya naskah endi. Ya. Kalau ada lontarnya mana, kita uji dari tahun berapa itu. Saya udah ngomong gini ke teman-teman di sana, ya, mereka awalnya protes, tapi akhirnya iya bahwa memang bikinan untuk mecah Jawa dan Sunda. Sampai sekarang di daerah Jawa Barat tidak ada satupun nama Jalan Gajah Mada, Jalan Hayam Wuruk, Jalan Mojopahit. Nggak ada. Ya. Bikinan Belanda. Karena Belanda tidak ingin ada tokoh, karena semua orang dulu bangga dengan Gajah Mada. Ya. Dibikinlah cerita itu untuk mecah belah. Ada lagi cerita bikinan, cerita fiktif bikinan, ya, campuran antara catatan-catatan kerajaan lama, ya, kemudian diselipi cerita bohong, ya, yaitu yang dinamakan Pararaton. Pernah dengar cerita itu? Pararaton cerita tentang Ken Angrok. Nama Ken Angrok ini tidak pernah kita temukan kecuali di Pararaton saja. Di prasasti manapun, di naskah manapun, nggak ada nama Arok itu. Ya, itu ditulis 1920, ketika mulai muncul pergerakan-pergerakan nasional, di mana pelopornya orang-orang mulai zaman Diponegoro itu orang keraton semua.
mereka punya semangat, kita ikut turunannya wong Mojopahit, ya, melawan. Ya. Jadi zaman Diponegoro itu juga merasa bahwa leluhurnya itu keturunan dari Mojopahit, Bondan Kejawen, macam-macam itu orang dari sini. Itu mau dipatahkan oleh Belanda, jangan sampai ada perlawanan. Dibikinlah cerita Ken Angrok, ya, bahwa rojo-rojo Mojopahit yang dibanggakan wong Surakarta, wong Jogja, wong Mangkunegaran, orang-orang dari mana-mana, sebetulnya turunannya wong Singosari. Dan rojo-rojo Singosari turunannya Ken Angrok, anak haram, penjudi, maling, pemerkosa, orang yang paling jahat, ya, membunuh untuk kekuasaan. Leluhur wong ratu-ratu Jawa. Nggak ada cerita itu, nggak ada. Nama Ken Angrok aja nggak ada. Ya. Yang ada pendiri dinasti, ya, itu adalah Rangga Rajasa Sang Amurwa Bumi. Kenapa? Itu ditulis oleh cucunya, ya, Seminingrat Wisnuwardana, itu Raja Singosari, dalam prasasti Mula Malurung. Ya, dia sebutkan kakek saya namanya Rangga Rajasa Sang Amurwa Bumi, punya anak namanya Anusa Nata, Anusapati. Anusapati punya anak Wisnuwardana, Seminingrat. Jadi di prasasti itu disebutkan Anusapati itu anaknya Rangga Rajasa. Kok di Pararaton Anusapati anaknya Tunggul Ametung? Dari mana nama Tunggul Ametung muncul itu? Ya. Nama Tohjoyo, Ken Umang, nggak ada. Ya. Nanti kalau kita baca di Negara Kertagama juga menyebut raja pertama Singosari itu Rangga Rajasa namanya, bukan Ken Angrok. Ya. Dan dia tidak mati dibunuh orang, ya, seperti cerita Ken Angrok. Nggak ada itu nama Ken Umang, nggak ada, Tunggul Ametung, nggak ada. Dongeng itu. Ya. Jadi ini kita harus meluruskan sejarah ini. Ini merusak kenapa? Yang bikin Belanda. Ya. Karena apa? Mulai muncul perlawanan, mulai perang Diponegoro sampai pergerakan nasional. Itu mereka yang bikin. Karena dibikin cerita-cerita. Nanti ada Serat Darmo Gandul, ya, Gatul Lucu, itu ceritanya ngarang semua, menjungkir balikkan fakta yang ada. Memang disengaja. Ya, nanti kalau mau tahu, saya ada dokumen bagaimana Babat Kediri itu dibikin. Ya. Ada laporannya waktu pembikinan. Mendatangkan dukun kesurupan, lalu dukun itu kesurupan Roy Butolucoyo, dongeng dukun tadi. Dicatat, kemudian diberi, ya, penjelasan, dicetak jadi buku, diberi judul Babat Kediri. Yang merintah Belanda, ada notulensinya, catatan itu ada. Semuanya bikinan Belanda. Nah ini kita harus waspada terhadap naskah-naskah yang memecah belah, ya, di sini. Jadi itu yang perlu kita ketahui. Jadi jangan percaya kalau ada peristiwa Bubat itu pernah terjadi. Itu tidak pernah terjadi. Ya. Kenapa? Loh, Raden Wijaya yang mendirikan itu wong Sunda, ya. Dia menantunya Kertanegara, jadi bapaknya itu kawin dengan putri Sunda sana, mulai kecil ya di Sunda. Datang ke sini diambil menantu sama Kertanegara. Ya, gak mungkin wong Sunda dipakai di sini, wong keluarga raja kok. Jadi itu pecah belah yang berkaitan dengan cerita-cerita tentang usaha meruntuhkan kebesaran Mojopahit, termasuk kebesaran Gajah Mada. Jadi wong Sunda itu diam-diam tanpa tahu sebabnya, hanya karena membaca itu antipati dengan Gajah Mada. Ya. Wong gak dosa, gak lapo-lapo,
dibenci gitu ya. Kenapa? Karena hasutan tulisan Belanda. Saya kira itu yang bisa saya tambahkan ya. Mudah-mudahan sejarah harus diluruskan. Sudah waktunya kita begitu. Saya kira itu. Ya, alhamdulillah. Nek prasaku kesimpulan ingin lho rek, awakmu iki wong Jawa, wong Indonesia kabeh saiki iku ket biyen iku dijajah wong barat. Kukit mulai abad 14 munggah. Dijajah iku artine barangmu dipek, kebunmu di apa no? Terus pokoknya direbut, pikiranmu dibujui, pengetahuanmu ditutup-tutupi, gitu loh. Dan itu berlangsung sampai saiki. Ojo mek rumangsamu londo iku biyen tok sampai saiki, meskipun jenenge londo saiki wis koalisi, wis sekutu. Dadi sing kok waca ndek koran, sing kok waca ndek kampus-kampus, buku-buku kabeh kudu kon roh bahwa 70% dari itu semua adalah kon dibujui. Ya iki dicekel sih. Dibujui, termasuk perang Bubat, Pararaton yang disebut tak. Jadi awakmu dibujui, bahkan saiki iki kon iki dibujui. Ono PKI, ono isu iki iku sing gawe kono dhewe. Engko kon omahmu dicolong, entek menene ana wong ngeteri jajan nang awakmu, padahal sing ngeteri jajan iku kongkonane wong sing nyolong omahmu iku mang. Ngono ya. Jadi ojo goblok-goblok nemen ya. Sampai hari ini penjajahan itu sampai hari ini, bahkan sekarang lebih parah dan lebih canggih penjajahan kepada kita semua. Seluruh perpolitikan nasional isunya apa kok ngene maring kok ngunu, itu semua ojo percaya, karena sebenarnya yang bikin mereka sendiri. Kon diomongin ono PKI itu mergo kon cek noleh terus ono maling melbu kon karo. Ngono rek gampangane rek ya. Iki awakmu gak usah nyelidiki sampai saunu, cuman ojo gampang dibojok. Ojo gampang percaya. Maca iki dilek, maca iki diuntal ngono ya. Wis mending gak usah ruh, wis tak nyambut gawe ke anak bojoku terus tak sik akeh dhuwitku rabi meneh ngono wis. Mangan angel-angel ya. Nah, yang dilakukan Pak Agus, Mas Ayu adalah perlawanan informasi. Mergo 70% sing kok sinauni di sekolah, termasuk buku-buku resmi dari Diknas dan lembaga-lembaga selanjutnya, Mas Ayu nggih, itu semua adalah hasil dari manipulasi fakta sejarah oleh penjajah. Gampang ngono lah. Ojo mureng-mureng sik ta. Itu ya, ojo mureng-mureng nanti kandhane itu ojo mureng-mureng. Kono iku dibojok malah cinta karo sing bojok. Buelan entek-entekan nek kaya ngono iku. Nah, jadi ini belum tentu yang bener yang mana didolaki terus sing orisinal.